وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت وقال أيضا ولنبلوكم بالشر والخير فتنة صدق الله العظيم. Ketua IKS kemudian Bu Esi sebagai ahli baik pada hari ini. Pertama, kehadiran kita sebagai organisasi IKS pada saat ini mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap musibah yang sudah terjadi beberapa minggu yang lalu dengan berpulangnya rahmatullah orang tua kita, ayah dari Bu Esi atau mertua dari ketua Ustaz Sudha Syarman pada Agustus yang lalu. Tentu sebagai organisasi IKS kami mewakili IKS ya ketua lah. Mohon maaf dong karena keterlambatan, karena berbagai hal lah, tidak bisa kita sebutkan alasannya satu persatu. Tetapi kinilah bisa untuk datang ke sini untuk menampakkan hukuman sabar artinya saja gitu lah. Artinya musuh hukuman sabar ikut berduka cita dengan meninggalnya almarhum. Tentu harapan kita semua amal-amalnya, amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa dan kesalahannya sebagai manusia biasa tentu pasti ada ya, karena tidak ada manusia yang maksum ya. Pasti ada kesalahan-kesalahannya. Kita harapkan Allah mengampunkan dosanya semua sehingga ia mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang saleh lainnya, orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu kita berharap juga kita sabar dalam menghadapi musibah ini. Untuk kita ketahui bahwa kehadiran kita di dunia ini hanyalah untuk mengikuti ujian. Saya sudah sampaikan tadi, sudah direkam pula oleh sedang editing, nanti akan muncul di YouTube-nya. Jangan lupa like, subscribe, like dan share ya. Komennya juga ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan kita juga, tapi nggak apa-apa kita ulangi lagi di sini ya, bahwa kehadiran kita ini tidak lain hanyalah untuk mengikuti ujian saja.
terjadi. Karena Tuhan mengatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kamilah yang menciptakan manusia dari nutfah yang tercampur. Kemudian tujuan Allah menciptakan kita itu tidak lain dan tidak bukan adalah nabtalihi, kami hendak menguji manusia itu. Oleh sebab itu manusia itu kami jadikan ia melihat dan mendengar. Dengan demikian berdasarkan ayat ini, kehadiran kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mengikuti ujian. Maka siapa saja yang sudah siap menyelesaikan ujian akan meninggalkan ruangan ujian ini. Dan apabila nanti seluruh peserta ujian sudah meninggalkan ujian, maka ruangan ujian juga tidak diperlukan lagi. Maka pada saat itulah ruangan ujian pun akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kita itu akan terus berlangsung sebenarnya. Wala taqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah engkau sangka, engkau katakan orang yang meninggal di jalan Allah itu. Artinya orang yang meninggal di jalan Allah itu yang pertama pasti dia berislam. Pasti dia beragama Islam, pasti beriman ya. Itu tanda orang yang berada di jalan Allah. Makanya kita jangan sampai mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Wala tamutun illa wa antum muslimun. Jangan kamu sampai mati melainkan matimu dalam keadaan Islam. Maka orang yang berada di jalan Allah jangan kau katakan dia mati. Bal ahya'un, tetapi ia tetap hidup. Walakin la tash'urun. Kamu saja yang tidak tahu. Oleh sebab itu ayah saya, ayah mama, ayahnya Bu Elsi, mertuanya Pak Indra Suherman, siapa saja barang siapa meninggalnya, dia tidak mati sekarang, tetapi hanyalah perpindahan kehidupan saja, ya kan? Perpindahan kehidupan saja, perpindahan kehidupan dari alam yang rendah menuju alam, sebab kehidupan dunia itu dana sampai saja, dana itu artinya rendah, makanya dunia itu artinya kehidupan yang rendah, al-hayatud dunia, kehidupan dunia itu artinya kehidupan yang rendah, menuju kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang sebenar-benar kehidupan. Makanya orang yang kehidupan dunia itu hanya seperti orang bermimpi saja, mimpi sebenarnya. Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat yang menyamar menjadi manusia, para sahabat, tapi Ustaz, ternyata malaikat itu mendatangi Nabi tidak hanya sekali saja, diantaranya ketika iman dan saleh atau itu kan ini juga saya temukan dalam Tambihul Rafiin, Ustaz. Ini ada seperti saya. Dia berkata kepada Nabi, "Mad dunia, apakah dunia itu?" Lalu Nabi mengatakan, "Ad-dunya hilmul munam." Dunia itu adalah mimpinya orang yang tidur. Berarti sekarang kita sedang bermimpi sebenarnya. Justru kita terbangun ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Nah, kemudian ditanya lagi oleh malaikat itu kepada Nabi, "Mal akhirat? Apakah akhirat itu?" Maka Nabi menjawab, "Wal akhiratu wal abad." Akhirat itu adalah keabadian. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Separuh manusia nanti akan masuk ke dalam surga dan sebagian lagi akan masuk ke dalam neraka. Jadi jelas sekali bahwa dunia ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya sebenarnya. Maka kehidupan yang sesungguhnya itu justru setelah kita meninggalkan kehidupan dunia. Jadi versi ayah Messi sekarang sudah memulai kehidupan abadi, kehidupan yang sebenarnya. Ayah saya juga seperti itu, ayah mama juga seperti itu. Oleh sebab itu, kenapa orang takut mati? Di antaranya karena dia tidak kurang memahami atau kurang meyakini apa itu kematian sesungguhnya dalam agama kita. Padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Kita di dunia ini hanya menjalani ujian itu hanya sebentar saja. Rata-rata tidak sampai 100 tahun. Makanya isma syi'ta fa innaka mayyit.
Hiduplah kamu sesukamu di dunia ini, tapi ingat bahwa kehidupan itu pasti akan ada batasnya, ada akhirnya. Kamu akan meninggalkan kehidupan. 3 hal yang kita tidak tahu tentang kematian. Yang pertama, kapan kita mati kita tidak tahu, karena mati itu tidak harus tua dulu. Sebentar ini kurang dari 40 tahun ya. Lama kita yang termis itu sampai pelan kecilmu kok di bawah wajah itu mudah, masalahnya ganteng mana kan. Anak buah itu kadang-kadang ganteng aja. Jadi tidak harus tua dulu. Banyak orang tua yang sudah meninggal, tetapi tidak sedikit pula orang yang sudah masih muda, masih produktif meninggalkan kehidupan. Kemudian yang kedua adalah la tadri bi ayyi ardin tamut. Kamu tidak tahu di bumi mana kamu akan meninggal dunia, kamu tidak tahu. Rancak-rancakna lebih rumah tentu itu meninggal dunia. Kadang-kadang kerja lama darah dulu udah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah kamu tidak tahu apa penyebab kematian. Orang mati itu tidak harus corona. Tidak semua orang yang mati, yang meninggal dunia itu harus sakit lama. Masih sehat-sehat. Seperti yang saya contoh tadi, contoh dekat sekali ya. Mak Tirmizi itu nggak tahu kita sakit. Itu meninggal dunia. Padahal yang lahamu sakit bulu, sakit itu juga tidak. Tapi yang muda-muda itu, ya, kita tidak tahu apa yang akan kita mati. Tidak penting itu. Tidak penting kita tahu kapan kita mati. Mana kita akan mati. Kemudian apa penyebab kita mati, kita tidak tahu. Yang penting bagi kita bagaimana kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana kita mati dalam keadaan Islam. Makanya Tuhan mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu sampai mati melainkan matimu dalam keadaan Islam. Kalau tidak dalam keadaan pasti tidak akan selamat. Pasti tidak akan sejahtera. Pasti menderita untuk selama-lamanya kalau mati kita dalam keadaan di luar Islam. Kemudian yang kedua adalah ahbib man ahbabta fa innaka mufariq. Cintailah olehmu apa yang kau cintai dunia ini, tapi ingat kamu pasti akan berpisah dengan keluarga, berpisah dengan harta, berpisah dengan jabatan dan seluruh yang ada di dunia. Oleh sebab itu, pandai-pandailah bermain cinta. Jadikanlah Tuhan sebagai cinta sejati kita. Dan itulah syarat orang beriman. Kamu tidak dikatakan beriman kecuali kamu menjadikan Allah lebih kamu cintai daripada anakmu, orang tuamu, dan seluruh manusia termasuk dirimu sendiri. La yu'minu ahadukum hatta an yakuna Allah ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah kamu dikatakan beriman hingga kamu jadikan Allah lebih kamu cintai daripada anakmu, daripada orang tuamu, dan daripada seluruh manusia, dan bahkan lebih cinta kita kepada Allah daripada diri kita sendiri. Sehingga apabila kita meninggalkan kehidupan dunia ini berpisah dengan cinta-cinta yang remeh-temeh tadi, jabatan, harta, keluarga kita, maka pada saat itu kita bertemu dengan cinta sejati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya bertemu dengan zat yang paling kita cinta itu adalah pertemuan yang membahagiakan. Bukankah ketika kita bertemu dengan kekasih yang sudah lama tidak bertemu, bahagianya luar biasa? Apalagi Allah yang menciptakan kita, yang pada hari ini kita tidak bisa melihat berapa Dia yang senantiasa memberikan curahan rahmat dan nikmat kepada kita. Ketika kita berjumpa dengan tentu perjumpaan yang sungguh sangat bahagia, membahagiakan. Maka ketika ada salah saling ketika ditanya, apakah engkau takut mati? Lalu dia bertanya lagi, emangnya apa yang akan terjadi pada saya? Kemana saya akan pergi ketika saya akan mati? Ketika saya mati, engkau bertemu dengan Tuhan. Kalau itu yang dikatakan mati, sesungguhnya itulah saat-saat yang saya tunggu. Kenapa? Karena saya rindu sekali pada pencipta saya. Kemudian yang ketiga, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Beramal sesukamu, tapi ingat setiap amalanmu itu pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu firman Allah dalam surat Al-Isra saja. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikanlah yang akan kamu dapat. Dan sebaliknya, kalau kamu berbuat jahat, maka jahat buruk pula yang akan kamu dapatkan setelahnya. Jadi berbuatlah, beramallah sesuatu yang menjadi bekal bagi kita.
Jangan beramal sesuatu yang menjadi beban bagi kita. Di awal tadi saya katakan kita sesungguhnya sedang ujian, dan setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kita itu adalah soal-soal ujian dalam kehidupan kita. Dan setiap amalan-amalan kita pada hakikatnya, sejatinya kita sedang menulis jawaban-jawaban terhadap soal-soal kehidupan kita. Nah, kepada yang saya hormati, sebenarnya ampunan awak kecil engkau sabananya lah tahu awak kasannya. Nah, tetapi harapan kita adalah jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Karena ketika kita mendengar, terperbaharui lagi rasa iman kita kan. Nah, padahal sudah tahu sebenarnya, lah tahu ternyata bahwa kehidupan mati itu hanyalah pembina kehidupan, lah tahu bahwa. Tapi ketika kita mendengar, memperbaharui, maka biasanya bangkit pula lah, terperbaharui pula lah keimanan kita. Itu harapan saya, harapan kita semua. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih bijak dalam menghadapi kehidupan kita ini, apapun yang terjadi pada diri kita. Apakah nikmat yang akan menimpa kita? Kalau nikmat itu berarti tidak menimpa ya. Musibah menimpa kita, nikmat yang kita terima ya. Karena kalau kita menghadapinya dengan sikap terbaik, kan Tuhan mengatakan dia berluakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan ujian itu adalah untuk melihat siapakah dari antara kamu yang paling pandai menyikapi dengan cara terbaiknya. Menganjurkan yang orang-orang beriman itu adalah ketika dia bisa bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Ustaz. Kamu boleh kita berdoa bersama. Setelah itu baru Ustaz Indra Syahman yang akan meresponnya. Atau Bu Elsi. Ilah antara Nabi Mustafa khususan ala hatinya Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين. اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والبلد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب من الدنس وبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من النار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب. اللهم ربنا هب
بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم يا مجيب الدعاء. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم فاستجب دعانا يا ربنا إنك لا تخلف الميعاد. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا Allah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mewakili Ikatan Keluarga Simpang kepada Ketua IKS keluarga. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. yang sudah meluangkan waktu dan tentunya datang sama-sama mengangkat takziah pada hari ini atas meninggalnya kami yaitu Bapak Sapul Dinggi yang meninggal pada 14 Agustus 2021, 2 minggu yang lalu. Dan hari Jumat kemarin sudah kita laksanakan di sini tradisi bakampon menerima dia tanah alhamdulillah. Di kinilah datang sudah di sana yang pertama kami menikah sama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih dan sekadang-kadang bisa pentingnya kepada kita bersama apa tadi lah Ustaz Mus karena memberikan tausiah kepada kamu tanya ke kami tapi doa bersama dan kalau doa dan semua yang dilakukan itu kami ingin disebut doa diterima oleh Allah sebagai amal ibadah bagi usaha kita pertama dan kita bersama untuk mudah nanti pemahaman kita masuk surga nanti di alam yang sebenar-benarnya bagaimana kata usaha kita tadi. Di yang pertama sekali terima kasih banyak atas kehadiran saudara di sana PKS Bandar itu. Di kami berarti dengan istri kalau awak meninggalkan lama berarti kalau istri sudah meninggalkan dua perempuan berarti intinya sudah meninggal. Ya sudah selesai mengambil jam. Iya, berarti sudah masuk alam yang sebenarnya. Jadi sudah terbangun dari mimpinya. Alam menyenangkan. Kemudian ini juga mungkin mohon maaf kepada saudara di sana kalau mungkin sesuatu yang kurang berkaitan di rumah kami ini. Inilah di akhir rumah kedua inilah di sini adanya nanti bagi abang-abang yang belum pernah kembali inilah jadi untuk tempat kita nanti pesawat terakhir kita di sini. Ada yang mungkin abang dapat pergi yang kemarin kan kita ketemu semua anggap dia ini sama markas IPS kan posko ini tidak apa boleh. Ini terima kasih namanya maaf ini Mina